Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, di malam hari ini pertama-tama saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, sahabat-sahabat saya yang udah join di kanal YouTube saya ini ya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini teman-teman. Jadi teman-teman, untuk saat ini perjalanan menuju Pilpres 2024 semakin hari semakin mendekat dan peta persaingannya udah tampak ya teman-teman. Di sini ada Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, kemudian ada PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, dan di lain pihak ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kemungkinan besar mengusung capresnya Prabowo Subianto. Nah, sepertinya memang udah nyaris hampir fix ya teman-teman, dan kita sekarang tinggal berhitung peta kekuatan ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, kita bisa membagi 2 kubu ya tampaknya sekarang ya. Satu kubunya Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, dan kemudian satu kubu yang memang digadang-gadang akan melanjutkan program ataupun agenda-agenda pembangunan yang memang udah dimulai atau udah dilaksanakan di era Presiden Jokowi ya. Di mana di sini ada PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo, dan ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Prabowo Subianto ya. Jadi kalau kita bagi ada 2 kutub ya, 2 kutub yang memang beroposisi di sini kan. Satu sisi Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan, dan satu sisi adalah PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat ya, petanya sekarang adalah pertama kita perbandingan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan ya. Jadi Partai Gerindra seperti yang kita tahu di pemilu 5 tahun yang silam, Partai Gerindra merupakan memiliki perolehan suara terbesar nomor 2 ya. Nomor 1 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua adalah Partai Gerindra, ketiga Partai Golkar, dan disusul keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, sebetulnya secara garis besarnya antara profil simpatisan atau pendukung Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan secara nggak langsung lah Partai Gerindra sebetulnya mirip ya profilnya ya untuk 5 tahun yang silam ya. Walaupun Prabowo secara umum di seluruh Indonesia gitu kan, kalau Anies Baswedan skupnya lebih kecil, yaitu ketika beliau maju sebagai cagup di Pilgub DKI Jakarta ya. Terlepas dari itu sebetulnya profil pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini mirip, nyaris hampir sama ya. Karena ya tahulah teman-teman, banyak memang yang tergabung dalam perkumpulan massa yang memang dulu sempat aktif ya pada masa pemilihan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta, kemudian menyusul juga pada masa Pilpres ya, ketika Prabowo Subianto kemudian beroposisi dengan Presiden Joko Widodo saat ini yang diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebetulnya simpatisannya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, dan secara nggak langsung Partai Gerindra, memiliki profil yang sama ya gitu kan. Profilnya sama, masanya itu sama ya. Jadi pada waktu Pilgub DKI Jakarta hampir sebagian besar masanya waktu itu adalah kumpulan massa yang dalam beberapa organisasi
massa ya yang memang mirip ya, taruh kata contohnya PA 212 gitu kan, yang waktu itu memang mendukung Anies Baswedan ketika yang jumlahnya sangat besar ya itu ya, dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain yang waktu itu juga jumlahnya sangat besar, dan mereka waktu itu mendukung Anies Baswedan ketika Pilgub DKI Jakarta. Kemudian mereka pun perkumpulan massa yang sama juga ketika terjadi Pilpres 5 tahun yang silam juga mereka ini karakteristiknya sama ya teman-teman, massanya juga sama, dan itu jumlahnya besar sekali gitu kan. Walaupun sekarang juga mungkin nggak nampak masa pendukungnya, tapi mereka masih solid dan mereka pun punya hak pilih yang nanti juga pastinya akan memilih di pemilu Pilpres pemilu 2024 ya gitu kan. Nah ini jumlahnya sangat besar dan kita nggak bisa berhitung jumlah mereka kan. Yang jelas antara Anies Baswedan kemudian Prabowo Subianto kemudian Partai Gerindra sebenarnya profil pemilihnya sama lah, profil simpatisan mereka sama, karena memang dari Pilgub DKI Jakarta kan masa yang mendukung Anies Baswedan kemudian juga bersambung dengan ketika pemilu 5 tahun yang silam ketika Prabowo Subianto kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan Joko Widodo dan berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang diusung oleh PDI Perjuangan dan koalisinya gitu kan. Nah kemudian kesininya akhirnya ketika pemilu berlangsung dan selesai kemudian Prabowo Subianto kalah ketika dalam pemilu 5 tahun yang silam. Kemudian dengan alasan tertentu kemudian Prabowo Subianto bergabung ya dengan koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang yang notabene sebetulnya beroposisi dengan Partai Gerindra kan, karena memang lawan dalam Pilpres 5 tahun yang silam ya. Dan kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo di mana beliau menjadi Menhankam. Nah masalahnya kan memang ketika konstelasi Pilpres 5 tahun yang silam itu sempat terjadi gesekan yang sangat kuat ya. Bahkan dikabarkan juga ada korban ya. Ada beberapa korban ketika terjadi gesekan yang kuat ketika terjadi konstelasi yang memanas waktu itu kan. Antara dua kubu massa ya. Nah di sini sebagian daripada orang-orang ataupun individu-individu yang merasa waktu itu bekerja keras kemudian berjuang dengan keras untuk mendukung Prabowo Subianto pada waktu Pilpres 5 tahun yang silam, sekalipun kemudian akhirnya kalah gitu kan, mereka tentunya kemudian sebagian merasa kecewa ya, sebagian besar dari mereka merasa kecewa, bahkan beberapa kelompok massa dari mereka pun menyatakan kekecewaannya ya, karena kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan oposisi yang sebetulnya mereka beroposisi yang kelompok lawan mereka gitu kan, walaupun sebetulnya juga sah-sah aja karena memang udah selesai kan pemilunya, tapi memang kemudian orang-orang individu-individu ataupun kelompok massa yang sebelumnya mendukung beliau berjuang keras untuk berusaha memenangkan beliau merasa kecewa dan sakit hati gitu kan. Dan kalau kemudian kita tilik kan pastinya kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi simpatisan ataupun pemilih Prabowo Subianto kalau kemudian maju di Pilpres 2024. Nah kemudian kemungkinan larinya kemana ini kan, jumlahnya kan besar ya, masanya jumlahnya besar, massa itu dan kelompok-kelompok massa itu jumlahnya sangat besar sekali yang sampai sekarang juga mungkin lagi calling down nggak muncul kan, tapi mereka punya hak pilih dan tentunya mereka akan
menentukan pilihan ikut juga dalam pemilu 2024 nanti. Dan kemungkinan besar kalau menurut analisa saya, karena memang Anies yang memang sepertinya juga masih dianggap mereka netral, kemungkinan besar kan, karena memang profilnya mereka pendukung Anies, pendukung Prabowo Subianto, dan secara nggak langsung Partai Gerindra kan. Nah, kemungkinan besar mereka kemudian kalau untuk Pilpres 2024 nanti tentunya akan memilih Anies kan. Dan kita nggak tahu kemarin ketika Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara yang sangat besar sehingga menjadi di pemilu kemarin adalah nomor 2, ataukah karena memang dukungan massa tersebut kan, kita juga nggak ngerti. Tapi kalau menurut saya juga peran ataupun pemilih dari massa yang mendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang waktu itu mereka sangat aktif, itu sangat besar sekali ya andilnya di perolehan suara Partai Gerindra ketika pemilu 5 tahun yang silam. Artinya kemungkinan besar juga akan pemilu 2024 nanti kemungkinan besar juga tanda tanya kan, ketika mereka kemudian beralih memilih capres yang lain ataupun partai yang lain, tentunya akan berarti signifikan ya di perolehan suara Partai Gerindra menurut analisa saya. Tapi yang jelas kemungkinan besar menurut prediksi saya mereka akan beralih memilih Anies Baswedan kan, karena memang yang tersisa Anies Baswedan gitu kan, harapan mereka kan. Nah, kalau kita lihat gitu kan jumlahnya besar kan, dan biasanya kalau setahu saya gitu kan, dulu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa simpatisannya Prabowo Subianto ketika Pilpres 5 tahun yang lalu, mereka selalu bilang gitu kan, kalau saya coblos Pak Prabowo, partainya juga saya coblos gitu kan. Karena memang kemudian mereka juga sedikit banyak mengerti ya sekarang ini, ketika mereka memilih presidennya tapi kemudian partainya nggak dicoblos gitu kan, mereka tuh kalau saya tanya alasannya apa, karena nanti di legislatifnya ya nggak kuat katanya, DPR MPR-nya gitu kan. Itu alasan mereka kan. Artinya ketika waktu itu mereka masa pendukungnya itu mencoblos Prabowo Subianto, mereka pun kebanyakan juga langsung mencoblos Partai Gerindra gitu kan. Dan secara nggak langsung ada kemungkinan memang sebagian besar suara yang didapat itu adalah masa yang waktu 5 tahun yang silam yang memang mendukung, berjuang keras untuk memperjuangkan Prabowo Subianto untuk menang di konstelasi pemilu 5 tahun yang silam kan. Artinya kalau kemudian itu masa itu kemudian dalam jumlah yang saya pikir juga dalam jumlah besar kemudian beralih besok itu untuk mendukung Anies Baswedan gitu kan, ataupun mencoblos memilih Anies Baswedan, otomatis mereka juga akan memilih partai yang mendukung Anies Baswedan. Walaupun kalau kita tahu partai pengusung Anies Baswedan itu adalah ada 3 partai di sini. Ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan kemudian Partai Keadilan gitu kan. Tapi karena memang yang pertama kali sepertinya yang mencuatnya yang paling nongol itu adalah kesannya yang memang langsung partai orang yang pertama kali dan partai yang pertama kali berinisiatif untuk mencapreskan Anies Baswedan adalah Bapak Surya Paloh dengan Partai Nasdem gitu kan. Jadi sepertinya memang identiknya sekarang Anies Baswedan dengan Partai Nasdem. Artinya kalau kemudian besok ada peralihan massa dalam jumlah yang besar yang kemudian mendukung Anies Baswedan, mereka tentunya akan limpahan suaranya kemungkinan besar akan masuk ke Nasdem gitu kan. Karena kalau saya lihat orang-orang yang mendukung sekarang ini ya saya coblos capresnya, saya juga coblos partainya gitu kan. Nah tentunya ini suatu analisa saya ini, kalau menurut saya tentunya kalau ini betul-betul terjadi, hal ini sangat menguntungkan Partai Nasdem ya. Kita nggak tahu, kita tunggu. Di lain pihak kemudian ketika Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, beliau menjadi Menhankam, di saat ini ya terjadi pembelahan atau pecahnya suara yang dulu sebagian besar adalah Jokowi mania, orang-orang yang relawan Jokowi yang disebut juga projo, yang memang jumlahnya juga lumayan besar
jumlahnya banyak banget gitu kan. Artinya ketika mereka memilih Jokowi secara nggak langsung mereka pun juga pastinya akan mendukung PDI Perjuangan yang notabene mengusung Presiden Jokowi pada waktu itu kan. Walaupun koalisi pendukungnya juga banyak partai itu kan. Tapi identiknya Joko Widodo inilah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan karena memang beliau juga kader dari PDIP gitu kan. Nah saat ini kan yang repot karena memang ketika Prabowo kemudian beberapa waktu yang lalu juga di-endorse oleh Presiden Jokowi, seperti juga Ganjar Pranowo, tapi sampai saat ini kan belum begitu clear Presiden Jokowi itu memerintahkan para relawannya apakah akan mendukung Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo. Jadi kayaknya juga untuk saat ini juga terjadi pembelahan. Sebagian daripada relawan Jokowi, sebagian tampaknya juga mendukung Prabowo Subianto, dan sebagian mendukung menjadi simpatisannya Ganjar Pranowo. Nah tentunya ini malah memecah kekuatan di kubu pihak koalisi yang mendukung, yang kedepannya diharapkan akan melakukan melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang memang udah dimulai dan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi gitu kan. Nah makanya kalau kita lihat memang kemarin-kemarin ada isu ataupun ada beberapa isu gitu kan yang mengatakan sebenarnya Presiden Jokowi juga menginginkan dua pasang ya gitu kan. Artinya kalau dua pasang sebetulnya seru ya gitu kan, seru, dan ada karena kemudian pro Jokowinya, projo relawan Jokowi tentunya nggak akan terpecah dan mereka akan bergabung mendukung Ganjar Pranowo semua. Saya pikir 100% tentunya ya gitu kan. Tapi memang posisinya sulit karena memang juga di sini Prabowo Subianto memang masih berharap untuk mencoba untuk ikut Pilpres di 2024 nanti ya gitu kan. Dan memang PR juga ketika mau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo pun agak susah karena negosiasinya PDIP harga mati ketika berunding dengan partai lain adalah Ganjar Pranowo adalah capresnya. Begitupun juga dengan Partai Gerindra gitu kan. Ketika bernegosiasi dengan partai lain untuk berkoalisi juga harga matinya lah Prabowo Subianto menjadi capres. Dan makanya kemungkinan susah untuk terlaksana dua capres ya, karena kalau kita lihat kalau dua capres ini pertama memang biayanya ngirit, kedua memang ya berimbang kekuatannya saya rasakan. Karena kalau capresnya 3 kemungkinan akan terjadi dua putaran kemungkinannya. Nah ini apa analisa saya ya, saya harap juga nggak meleset analisa saya gitu kan. Kemungkinan besar kalau memang nggak ada perubahan akan ada 3 partai ya, akan ada 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Sampai dengan analisa terakhir kalau memang capresnya 3 gitu kan, saya masih berpikir bahwasanya peluang Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 akan sangat besar kan. Satu itu, dan kedua analisa saya bahwasanya Partai Nasdem kalau memang nanti kedepannya sepertinya ketika kemungkinan besar mendapat limpahan suara dari simpatisan Prabowo Subianto yang kemudian beralih menjadi pendukung Anies Baswedan, tentunya saya pikir kalau limpahannya besar, kita kan nggak tahu seberapa kan jumlah mereka kan. Yang jelas pastinya besar. Tentunya saya yakin Partai Nasdem akan mendapatkan posisi 3 besar di Pilpres 2000 ya, di pemilu 2024 nanti ya, dalam perolehan suaranya. Saya yakin banget itu kan. Apapun itu teman-teman, ini sekedar obrolan malam, analisa ringan, sekedar untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain gitu kan, monggo silahkan komen di bawah. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Cibubur ya, Jakarta. Yuk, matur nuwun.